Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh anugerah pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita, di mana kita diberi kesempatan bekerja di ladang pendidikan guna mengajar, mendidik, membina setiap anak mahakarya Allah yang diciptakan serupa dengan gambar Allah yang dititipkannya kepada kita. Mari kita merenungkan suatu pertanyaan penting, bagaimana memastikan titipan agung ini dikelola berdasarkan standar kerajaan Allah. Mampukah kita menjadi pemimpin yang tidak hanya digerakkan oleh target, namun digerakkan oleh hati yang tulus? Dalam anugerah pertolongan Tuhan, saya yakin kita semua pasti diberi kemampuan oleh Sang Guru Agung. Bapak Ibu, terdapat 3 hal yang harus kita bangun sebagai pemimpin Kristen. Dalam buku Iktiskop Pak Deddy Budiman tertera kalimat, bicara bukanlah tentang suara keras, tetapi tentang getaran hati yang menyentuh hati lainnya. Komunikasi harus menyentuh hati dan menggerakkan. Perkataan pemimpin Kristen harus menghadirkan kasih, pengharapan, dan keteladanan. Sebagaimana Amsal pasal 16 ayat 4 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan seorang pemimpin harus menjadi kekuatan yang memulihkan. Sebagai kepala sekolah, saya belajar bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara di depan guru, pegawai, orang tua, murid-murid, tetapi tentang mendengar dengan teliti, memahami pergumulan siswa, merangkul murid yang kehilangan semangat, duduk bersama, berjalan bersama, telinga dan hati yang mendengar serta turut merasakan apa yang menjadi tantangan dan pergumulan mereka. Tidak sekedar instruksi di grup WA atau pengumuman saat apel. Namun pemimpin harus hadir, karena pemimpin yang komunikatif adalah pemimpin yang membuka pintu, bukan membangun tembok, terbuka terhadap kritik, menyampaikan kebenaran dengan kasih. Saya punya pengalaman paling berkesan ketika seorang anak mau pindah. Awalnya sudah berencana pindah ke sekolah lain, tetapi saya menyadari bahwa keputusan tersebut tentu memiliki alasan, sehingga saya memilih untuk tidak memaksanya mengubah keputusan. Namun saya berusaha menjalin komunikasi yang baik, terbuka, dan penuh perhatian. Saya rutin menghubungi siswa tersebut melalui chat. Malam minggu dia jalan sama siapa, hari minggu dia ke gereja bersama siapa, apa firman Tuhan yang dia boleh dapatkan, memberi semangat serta mendengarkan setiap keluhan dan kebutuhannya. Dalam setiap percakapan saya berusaha menciptakan suasana yang nyaman, membuat anak tersebut merasa dihargai dan didengarkan. Dan pada akhirnya, dengan berbagai pertimbangan diskusi yang kami lakukan, dia tetap melanjutkan di sekolah kami. Komunikasi yang dilakukan berjalan dengan intensif, berjalan dengan konsisten dan penuh empati. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 2-3, Rasul Paulus di Tesalonika tidak memaksakan kehendak, namun berdialog. Selanjutnya, pemimpin yang harus menjadi teladan hidup. Kita tidak dapat menyangkal bahwa keteladanan itu adalah satu hal yang tidak dapat dilupakan. Kurikulum terbaik, gedung sekolah yang megah, guru-guru yang cerdas, semuanya itu akan terasa dingin tanpa api inspirasi. Pemimpin yang inspiratif tidak hanya mampu di balik meja, tapi menjadi teladan, berintegritas, apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang diucapkan. Mari kita mengambil pelajaran dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7-8. Bagaimana Rasul Paulus seperti seorang ibu yang menyusui, merawat, mengasuh anaknya. Karena kasih yang besar, Paulus tidak hanya memberitakan Injil, tetapi dia membaktikan hidupnya bagi jemaat Tesalonika. Inilah kekuatan kepemimpinan yang inspiratif, menjadi role model yang autentik. Bapak Ibu, sebagai pemimpin, tak jarang pun kita terjebak pada pemikiran bahwa profesionalisme hanya sekedar administrasi, program kerja, atau target pencapaian. Padahal seharusnya bagi pemimpin Kristen, profesionalisme adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan.
profesionalisme dalam penata layanan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pemimpin profesional Kristen menolak kerja yang asal-asalan dengan dalih pelayanan. Sebagai penata layanan pendidikan Kristen, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, mengelola keuangan dengan teliti, cermat, mengambil keputusan dengan hikmat, membangun budaya kerja yang sehat, transparan, berbasis data, dan adaptif terhadap teknologi. Sekolah Kristen harus menjadi teladan, unggul dalam prestasi akademik, keterampilan, dan yang terutama, berkarakter Kristus. Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik yang saya hormati, mari kita bangun kepemimpinan Kristen yang komunikatif, menjadi jembatan penghubung yang memulihkan, mendamaikan, inspiratif, menjadi pelita di atas kaki Dian yang menyalakan api panggilan di hati para guru, dan profesional, menjadi penata layanan yang setia, mendedikasikan segala kemampuan, potensi demi kemuliaan Sang Guru Agung. Saya, Kathy Lengkong, Kepala SMA Kristen Ebenezer Manado, siap bergerak bersama Bapak Ibu menata masa depan generasi emas Indonesia yang takut akan Tuhan.